Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alamna ala samawati wal ardi wal jibali wa awaina an yahmilnaha wa asfahna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Wa ba'da bismillahil karim wa nahnu ala zalika minasyaitonir wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah berada di malam keempat bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempatkan diri mendatangi Masjid Allah, tidak lain dan tidak bukan untuk membuktikan penghambaan kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang menyatakan diri sanggup untuk menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang di antara kita yang paham bahwa beribadah di bulan suci Ramadan merupakan kegiatan yang sangat mulia, tetapi tidak semua mampu mengikuti apa yang dia ketahui dan menyatakan dengan perbuatan yang sungguh-sungguh. Sehingga bagi kita yang berada di dalam kelompok yang sungguh-sungguh melaksanakan ibadah di bulan suci ini, maka tidak ada yang patut untuk kita nyatakan selain kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kemampuan, kesempatan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa bertahan sampai dengan penghujung bulan suci Ramadan ini, dan insya Allah dapat kita pakai juga hingga mencapai Ramadan yang akan datang insya Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diciptakan oleh Allah menghuni dunia ini, menapakkan kaki di atas bumi ini, bukanlah untuk hal yang sia-sia. Allah menjadikan kita bukan tanpa tujuan. Sedangkan makhluk lain saja yang diciptakan oleh Allah, itu dalam banyak ayat Al-Quran disebutkan bahwa mereka diciptakan untuk bertasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita manusia. Manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menyempurna sepuluh tali pancajiri yang berupa tawe nasibawe jadinya kami nama lebih. Di mana letak kemuliaan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain, yaitu karena adanya amanah yang diberikan kepada manusia.
Di dalam ayat yang saya bacakan di awal ceramah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal." Adapun Allah Subhanahu wa taala burai dipunci, ditawarkan ipendarai karena sebagian kepada langit, kepada bumi, dan juga kepada gunung. Apa yang ditawarkan oleh Allah kepada ketiga makhluk itu? Amanah. Tapi tidak ada yang mau. Dia akan melok pelok, dia akan melok jamir amanah. Maka tentu ada pertanyaan yang bisa kita ajukan dalam hal ini adalah, mengapa ketiga makhluk yang nyata-nyata begitu besar, begitu perkasa, begitu kolosal tidak mau menanggung amanah, tidak mau menerima amanah itu? Padahal kalau dilihat dari sisi volume, massa dan sebagainya, luar biasa. Langit sampai sekarang, sampai detik ini belum ada yang mampu melihat tepinya. Lalu apa yang terjadi hari ini yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat? Manusia menerima amanah itu. Maka dari batang wali mana ia pamaleh, kedai malah ia pamaleh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia itu zalim dan bodoh. Zalim itu artinya menganiaya dirinya sendiri, dan bodoh itu ya artinya tidak berpengetahuan, tidak memiliki pemahaman yang sempurna mengenai apa sesungguhnya yang dikandung di dalam amanah itu. Melalui para wasit di zaman-zaman ini tidak paham di zaman-zaman ada tuh. Dan ini memang yang banyak terjadi di antara kita. Minta-minta mau melakukan sesuatu, tapi sesungguhnya dia tidak mau melakukan sesuatu itu. Mau jadi tukang kayu, tapi ternyata ya lagi zaman-zaman namun di sana pasti sumpung ajuin itu maka secara mau jadi tukang kayu, tukang batu, dia nama pasti nama pasang bata, batu fondasi dan sebagainya, atau mau jadi pejabat tapi ternyata tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tahu mau menanggung, mau melaksanakan sebuah amanah, tapi ternyata dia tidak mampu melaksanakannya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu zalim dan jahil. Padahal hadirin sekalian yang saya hormati, amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu tujuannya cuma satu, yaitu manusia melakukan perbaikan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain yang ada di sekitarnya atau yang ada di bawah kekuasaannya. Makanya kalau kita mempunyai atau kebetulan diberikan amanah, diberikan sesuatu untuk kita urusi, maka urusilah amanah itu dengan sebaik-baiknya, supaya kita mampu memberikan sumbangsi bagi perbaikan di dunia ini. Jangan sampai ya sinyalita melalui PDC aja maka sholat. Itu juga yang banyak terjadi. Lumanya orang-orang sibuk ketika melakukan ini itu, tapi tidak ada hasil, tidak ada hasilnya, kecuali hanya habis waktu, habis tenaga, habis uang, tapi tidak ada hasilnya. Makanya di dalam melaksanakan apapun yang ingin kita lakukan, jangan sampai tidak dibarengi dengan ilmu.
Makanya dan apakah paling ngerani temari tata, saya ingat sekali mengajar ini. Beliau setiap kali ceramah saya pasti ada 3 hal yang selalu beliau sampaikan. Kalau kita bukan menjadi seseorang yang pintar, maka jadilah orang yang belajar. Kalau kita sudah tidak pintar, tidak belajar, masih ada satu kesempatan, jadilah orang yang suka mendengarkan. Ya, macam biasa, ucapan sama. Katanya aku maca, ancanya aku maguru. Ucapan aku maguru, ancanya aku maling kali. Kalau ketiga hal ini sudah tidak kita miliki, apa yang mau kita dapat? Bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita, mengembangkan kemampuan kita untuk bisa melaksanakan amanah yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Nah, tukar-tukar ini kepada laki-laki, perempuan, semua mempunyai beban, semua mempunyai amanah yang harus ditanggung. Ada yang kekuasaannya kecil, hanya mungkin di lingkaran keluarganya atau hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kita tahu ialah kekuasaan, ialah amanah untuk mengurusi banyak orang. Nah, ini yang harus kita waspadai, jangan sampai ada orang yang ada di bawah tanggung jawab kita mengalami mafsadat, mengalami kerusakan, mengalami penderitaan karena kita tidak mampu menjalankan amanah yang diberikan kepada kita dengan baik. Dan ini tidak mesti bahwa hanya seorang pemimpin ini pedagangnya, ada amanah di situ. Berdaganglah dengan jujur, berdaganglah dengan cara yang baik. Jangan semata-mata mencari keuntungan dan melupakan kualitas barang dagangan kita. Kita para pendidik, mendidiklah dengan baik. Jadikan anak-anak yang kita didik itu betul-betul meningkat pengetahuan. Kita yang penegak hukum, tegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Jangan sampai kita yang justru memaksa hukum. Kita yang dokter, jadikan dokter yang betul-betul menyembuhkan. Jangan jadikan pasien sebagai korban untuk jual beli obat-obatan. Pendek kata, semua hal yang harus kita lakukan, yang menjadi tanggung jawab kita, harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada kita, supaya kita bisa melakukan perbaikan di muka bumi ini. Nasrul minallah wa fadlun dari Bapak Mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.